Teman-teman semua, kita rilis cerita baru lagi ya, semoga bisa mengisi waktu kosong kalian. Bab 1. Istri kontrak Sang Cheo. Seseorang sedang menahan amarahnya, ketika dia melihat orang yang paling dia cintai, sekarang wik-wik bersama wanita lain. Dasar kalian ini. Tega sekali kalian samaku. Arumi Shakila Maheswari menatap kecewa, sekaligus jijik pada dua orang yang sedang berlindung di bawah satu selimut yang sama. Bahkan dua manusia yang berstatus sebagai pacar, dan sahabatnya itu sedang berada di dalam satu R4 jang dan dalam keadaan tel 4 jang. Mereka hanya tertutup oleh selimut tebal di ruangan kamar apartemen tersebut. Bukan hanya rasa kekecewaan, rasa marahnya pun mendidih sampai ke ubun-ubun. Pernikahannya sudah di depan mata, tapi dia malah harus melihat pengkhianatan seperti ini. "Rum, aku bisa jelaskan." Randi ingin bangun namun tertahan oleh suara keras Arumi. "Cukup," tegas Arumi dengan tangan satu terangkat. Saat ini dia sedang tidak berniat untuk mendengarkan penjelasan apapun. "Lusa adalah pernikahan kita, tapi kamu tega mengkhianatiku seperti ini, Randi Prayoga. Dan kamu, Delia Puspitasari," tunjuknya beralih pada wanita yang hanya menutupinya dengan balutan selimut tebal. Wanita itu bahkan hanya bisa diam 1000 bahasa saat kelakuan bejatnya terpergok. "Kamu tak ubahnya seperti seorang pel 4 cur." Tak sedikit pun air mata keluar dari mata cantik gadis berusia 22 tahun itu. Sebisa mungkin Arumi tidak ingin terlihat lemah di hadapan dua manusia pengkhianat di hadapannya. Meski tak bisa dipungkiri, jika saat ini hatinya sangat hancur berkeping-keping. Arumi melangkahkan kakinya pergi meninggalkan ruangan apartemen tersebut. Randi yang ingin mengejar segera ditahan oleh Delia. "Tidak perlu dikejar Ran, percuma. Arumi tidak akan mau mendengarkan penjelasan kamu." Delia pikir saat ini percuma untuk menjelaskannya pada Arumi, sahabatnya itu butuh waktu untuk sendiri dulu. Dengan langkah gontai Arumi meninggalkan area gedung apartemen. Setelah cukup jauh, air matanya berhasil lolos begitu saja tanpa bisa dia cegah lagi. Dadanya terasa begitu sesak. 2 tahun Arumi menjalin kasih dengan Randi, berharap lusa akan menjadi hari yang indah untuk mereka dengan mengikat janji suci pernikahan. Namun sekarang, dia harus dihadapkan pada kenyataan bahwa Randi sudah tidur dengan Delia, sahabat baik Arumi sendiri. Langkah Arumi terus membawanya menerobos kegelapan malam yang dingin itu. Suasana malam kian mencekam, hanya tiupan angin yang berhembus menyapu kulit. Jalanan yang biasanya ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang kini pun nampak sepi, mungkin karena hujan besar yang mengguyur kota sore tadi. Arumi menghentikan langkahnya tepat di tengah-tengah sebuah jembatan. Pandangannya menatap jauh lurus ke depan. Sekarang, apa yang harus dia katakan pada keluarganya? Sementara undangan pernikahan sudah tersebar di mana-mana. "Ibu, aku ingin ikut denganmu." Di bawah sana, air sungai mengalir dengan sangat deras, bahkan warna airnya nampak kecoklat-coklatan. Langit tanpa sinar bulan dan bintang kembali menurunkan rintik-rintik hujan gerimis. Arumi membungkukkan tubuhnya hingga perutnya menyentuh pagar pembatas jembatan tersebut. Perlahan dia menutup kedua matanya rapat-rapat. Arumi menarik nafasnya dalam-dalam dan bersiap membawa tubuhnya untuk terbang bebas hingga semua beban hidupnya akan hilang seketika. "Hah,
Hampir saja Arumi melompat jika sebuah tangan tak menahan perutnya dan menariknya ke belakang. Hingga kini tubuh Arumi terjatuh di atas seseorang. Kalau mau mati jangan di sini. Jalan ini sering aku lewati, jadi aku tidak mau dihantui di sini. Terdengar suara seorang pria. Buru-buru Arumi bangun dari atas pria itu. Bara Alvarendra, seorang lelaki berusia 28 tahun. Dia merupakan pewaris tunggal perusahaan Alpha Group. Wajah tampan dan tubuh tinggi tegapnya membuatnya digilai banyak wanita. Sayangnya Bara sudah melabuhkan hatinya pada seorang wanita bernama Monica, namun cinta mereka terhalang restu sang kakek. Bara ikut bangun dan kembali berdiri dengan tegak. Dia menepuk-nepuk jasnya yang sedikit kotor. Seorang pria lainnya datang menghampiri ke arah mereka. Dia adalah asisten Roy. "Tuan Bara, Anda tidak apa-apa?" tanya asisten Roy. "Aku tidak apa-apa," jawab Bara. Kemudian Bara mengalihkan pandangannya pada gadis di hadapannya. "Bagaimana denganmu? Apa ada yang luka? Untuk apa memperdulikan aku, mengganggu saja," ujar Arumi dengan tatapan sinis, kemudian dia memalingkan wajahnya ke samping untuk menyeka air matanya. "Astaga, sudah ditolong bukannya terima kasih malah marah," ujar Bara sambil mengelus dadanya. "Siapa suruh kamu menolongku? Memangnya aku tadi berteriak meminta tolong? Tidak kan?" Bara menghela nafas panjang. "Hei Nona, kamu benar-benar ya." Belum selesai Bara dengan ucapannya, gadis di hadapannya malah meninggalkannya pergi begitu saja. Bara menoleh ke arah asistennya. "Ikuti dia," perintah Bara. "Baik Tuan." Di rumah dengan satu lantai itu Arumi tinggal bersama dengan ayah, ibu tiri dan kakak tirinya. Ibu kandung Arumi meninggal saat Arumi berusia 10 tahun. Saat itu ayah Arumi pulang dengan membawa istri muda yang adalah seorang janda beranak satu. Ibu Arumi yang syok dengan perselingkuhan suaminya mengalami serangan jantung dan nyawanya tidak dapat tertolong lagi. Di usianya sekarang, Arumi pikir dia bisa meringankan beban ayahnya jika dia menikah. Tapi sekarang mimpi hanyalah tinggal mimpi. Arumi tidak mungkin melanjutkan lagi rencana pernikahannya dengan Randi setelah apa yang dia lihat tadi. "Apa? Dibatalkan?" "Tidak. Ayah tidak setuju," ujar Samuel, ayah dari Arumi. "Tapi ya, Randi sudah mengkhianati Rumi. Rumi tidak mau menikah dengannya." Tangis Arumi kian pecah tatkala dia kembali teringat dengan kejadian di kamar apartemen Randi tadi. "Tidak mau bagaimana? Pokoknya kamu harus mau. Keluarga kita begitu tergantung pada keluarga Prayoga. Kalau kamu tidak mau menikah dengan putra mereka, kita mau makan apa?" Sinta ikut angkat bicara. Dia akan sangat menentang jika Arumi sampai membatalkan pernikahan. Cita-citanya jadi orang kaya bisa musnah. "Diam kamu Sinta. Jangan ikut campur urusanku," gertak Arumi pada Sinta. "Lancang sekali kamu memanggilku dengan nama Mas dia." "Cukup," bentak Samuel. Sinta langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Arumi mendekati sang ayah dan memegangi lengannya dengan wajah memohon. "Yah, Rumi mohon, batalkan pernikahan ini, yah." "Tidak. Ayah tidak akan membatalkan pernikahan ini. Suka tidak suka kamu akan tetap menikah dengan putra keluarga Prayoga, titik." Keputusan Samuel tidak bisa diganggu-gugat. Bertahun-tahun dia bekerja dengan keluarga Prayoga dan menunggu hari di mana dia dan keluarganya akan menjadi bagian dari keluarga itu. Sekarang,
Putrinya meminta pernikahan itu untuk dibatalkan, itu sangat tidak mungkin. Mau ditaruh di mana wajahnya nanti? Samuel dan istrinya pergi meninggalkan ruang tamu dan kembali ke kamar mereka. Tubuh Arumi luruh ke lantai setelah kepergian orang tuanya. Bagaimana mungkin dia harus menikah dengan seorang pengkhianat seperti Randy? Melihatnya saja dia sudah merasa jijik. Bab 2. Seorang pelayan wanita berlari kecil ke arah Bara begitu melihat lelaki itu turun dari dalam mobil. "Tuan besar sudah menunggu Anda tuan muda," ujar pelayan itu dengan wajah tertunduk dan tubuh sedikit bergetar. Bara jelas sudah bisa menduga apa yang terjadi, penyakit marah-marah kakeknya pasti kumat lagi. "Di mana si tua itu?" tanya Bara. "Di ruangan kerjanya tuan." Bara langsung melangkah kakinya menuju ke ruangan kerja kakeknya. Terlihat pria berusia sekitar 70 tahunan sedang duduk di atas sofa dengan memakai kacamata yang melekat di wajah dan tongkat jalan di tangannya. Bara segera duduk di sofa berseberangan dengan kakeknya. "Dasar tidak becus. Sontoloyo. Pedas memang, tapi seperti itulah Tuan Abian Alvarendra." Kata-kata pedas seperti itu hanya berani dia ucapkan di depan sang cucu. Jika di depan para bawahannya dia akan menunjukkan sikap wibawanya. "Mencari satu wanita untuk dijadikan calon istri saja tidak becus," imbuhnya sambil mengetuk-ngetukkan tongkatnya ke lantai dengan cukup keras hingga menimbulkan suara-suara berisik. Bara terdiam, dia memang sudah biasa mendapatkan perlakuan seperti ini. Tidak melawan bukan berarti takut. Bara hanya memikirkan kesehatan kakeknya saja yang akhir-akhir ini sedikit memburuk. Sejak kedua orang tua Bara meninggal karena kecelakaan 15 tahun yang lalu, Bara hidup dan tinggal bersama dengan kakek, tante dan anak perempuan tantenya yang berusia 7 tahun di rumah itu. Sebenarnya Bara sudah memiliki seorang kekasih yang bernama Monica dan sudah pernah dikenalkan pada kakeknya. Bahkan dia juga pernah beberapa kali mengajak Monica pulang ke rumah. Namun Tuan Abian secara terang-terangan menunjukkan rasa tidak sukanya pada Monica. Monica sendiri adalah seorang model yang sedang naik daun dan sedang menjajaki dunia perfilman. Sudah 1 tahun ini Bara menjalin hubungan dengan Monica. Dan Bara sangat serius dan berniat untuk melamar kekasihnya. Namun niat hanya tinggal niat, kakeknya menolak mentah-mentah keinginannya dan memintanya untuk mencari calon istri yang sesuai dengan kriteria kakeknya. Bagaimana mau suka, di pertemuan pertama saja Monica sudah menunjukkan sikap tidak sopan menurut Tuan Abian. Tidak mencium tangan sebagai bentuk hormat pada orang yang lebih tua. Dan pakaian yang dipakai oleh Monica sangat minim bahan. Pernah juga saat Bara mengajak Monica main ke rumah dan mereka sedang berada di dalam kamar. Saat itu Bara sedang asyik-asyiknya berpiang dengan 2 jeruk manis milik Monica yang masih terbungkus. Namun nasib sungguh sial, tiba-tiba saja kakeknya membuka pintu kamarnya, alhasil tongkat kakeknya melayanglah di pantat dan tangan Bara. Hal itu juga yang membuat kakeknya semakin tidak menyukai Monica karena menganggapnya sebagai wanita yang terlalu gampangan. "Ini sebenarnya aku atau kakek yang mau menikah, sih?" keluh Bara dalam hati. Dalam menyebutkan kriteria saja sudah tidak masuk akal. Karena yang diinginkan oleh kakeknya adalah seorang gadis sederhana yang memiliki sikap sopan santun tinggi. Jelas kriteria itu tidak dimiliki oleh Monica. Sebagai wanita kota dan berada di lingkungan dunia hiburan, Monica sangat jauh dari kata sederhana. Kehidupan glamor seperti sudah melekat dalam dirinya. "Kakek sudah memberi kamu kesempatan, dan kakek anggap kamu sudah gagal. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus menerima jodoh pilihan kakek."
Bara menggeleng-gelengkan kepalanya sebagai bentuk penolakan. Tidak bisa seperti itu, Kek. Memangnya ini zaman Siti Nurbaya apa main jodoh-jodohan? Mending kakek cari calon istri buat kakek saja kalau seperti itu. Kamu. Tuan Abian memegangi dadanya yang mulai terasa nyeri, berbicara dengan Bara membuat emosinya kian naik. Suara langkah diiringi dengan terbukanya pintu ruangan datang memasuki ruangan tersebut. Wanita dalam balutan dress berwarna merah dengan sepatu pantofel yang melekat di kaki jenjangnya berjalan menghampiri lalu berdiri di samping sang ayah. Sudah waktunya minum obat, ya. Ayo Shirley antar ke kamar, ujar wanita berusia 37 tahun itu dengan suara lembut. Sekilas dia melirik ke arah Bara dan menghela nafasnya panjang. Wanita itu bernama Shirley, dia merupakan adik kandung dari Papa Bara. Shirley sendiri adalah seorang janda beranak satu, dia bercerai dengan suaminya karena suaminya ketahuan berselingkuh dengan wanita lain. Urusan kita belum selesai, bocah. Tuan Abian berdiri, langsung disambut oleh Shirley yang dengan sigap membantu dengan memegangi lengannya. Keduanya berjalan meninggalkan ruangan. Setelah kakek dan tantenya keluar, Bara menyandarkan tubuhnya ke punggung sofa dan menghela nafas berat. Setelah membantu meminumkan obat dan memastikan ayahnya sudah tertidur pulas, Shirley keluar dari ruangan kamar tersebut. Shirley melihat Bara yang baru saja keluar dari ruangan kerja kakeknya, dia segera menghampiri keponakannya itu. Apa salahnya nurut sih Bar, kamu tinggal cari aja wanita yang seperti Citra Kirana atau Iris Bella, gampang kan? Ngomong yang gampang Tan. Tante tahu sendiri kalau Bara udah punya pacar, dan Bara serius dengan Monica, ungkap Bara kesal. Dan kamu juga tahu sendiri kalau kakekmu itu tidak menyukai Monica. Jadi kamu cari wanita lain saja, jangan membuat kondisi kakek semakin drop. Kalau sampai terjadi sesuatu pada kakek, kamu yang akan tante tuntut, ancam Shirley. Sebenarnya dia hanya ingin memberikan sedikit gertakan saja pada keponakannya itu. Shirley pergi meninggalkan Bara, asisten Roy yang tak sengaja mendengarkan percakapan mereka segera menghampiri tuan mudanya. Kebetulan asisten Roy juga baru datang setelah menyelesaikan tugas dari Bara untuk mengikuti gadis yang tadi Bara tolong. Sebenarnya Bara hanya ingin memastikan gadis itu tidak melakukan percobaan bunuh diri lagi, itu saja. Tuan muda, ada apa? Sewot Bara sambil memijat-mijat pelipisnya, sepertinya dia perlu minum Bodrex untuk menghilangkan sakit kepalanya. Sepertinya saya punya solusi untuk masalah Anda, ujar asisten Roy. Bara segera menghentikan aktivitas memijat pelipisnya dan menoleh ke arah asisten Roy yang berdiri tidak jauh darinya. Solusi apa? Katakan. Gadis yang Anda tolong tadi, namanya Arumi Shakila Maheswari, dia baru saja dikhianati oleh calon suami dan sahabatnya sendiri. Saya rasa gadis itu cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh kakek Anda, ucap asisten Roy memberikan usul. Cocok? Maksudnya? Bara masih belum paham maksud ucapan asisten Roy. Kemudian asisten Roy menceritakan tentang apa yang dia dengar tadi di rumah Arumi. Sebenarnya asisten Roy tidak berniat menguping, namun saat mendengar suara tangisan dan suara bentakan membuatnya mengurungkan niatnya untuk pergi dari depan rumah Arumi. Kebetulan rumah Arumi tidak mempekerjakan satpam untuk berjaga, hingga asisten Roy bisa leluasa untuk mendengarkan pertengkaran Arumi dengan orang tuanya tadi. Kenapa Anda tidak membuat ikatan di atas kertas saja dengan gadis itu Tuan? Saya rasa kalian akan saling membutuhkan dan saling menguntungkan, ujar asisten Roy.
Pernikahan di atas kertas. Jadi istri kontrak dong kalau begitu. Bara nampak berpikir dengan keras. 1 menit kemudian dia tersenyum menyeringai. Sepertinya itu perlu dicoba. Bawa aku padanya besok. Bab 3. Pagi ini Arumi sudah bersiap untuk berangkat kerja. Sudah 1 bulan ini Arumi mulai bekerja di sebuah perusahaan dan menjabat sebagai seorang staf administrasi. Pekerjaan itu Arumi dapatkan atas rekomendasi Delia. Sudah 2 tahun Delia bekerja di sana sebagai seorang sekretaris, hingga dia bisa merekomendasikan ke atasannya untuk memasukkan Arumi. Sebenarnya Arumi belum memiliki rencana menikah karena dia baru lulus kuliah dan baru mulai bekerja. Namun karena desakan ayahnya yang menganggapnya sebagai beban hidup, akhirnya Arumi mengiyakan saat Randi melamar dan hendak meminangnya. Terlebih lagi mama tirinya yang terus memprovokasi ayahnya agar Arumi bisa segera menikah supaya keluarga mereka bisa kecipratan kekayaan keluarga Prayoga. Arumi memang mencintai Randi, mereka sudah mengenal sejak lama karena ayah Arumi bekerja di perusahaan milik keluarga Randi sudah sejak Arumi duduk di bangku SMP. Ayah Arumi hanya seorang staf biasa, gajinya pun tidak terlalu besar, itulah mengapa ayah dan mama tirinya itu sangat mendukung saat mengetahui Arumi menjalin hubungan dengan Randi, pewaris tunggal keluarga Prayoga. Arumi menatap pantulan dirinya di cermin, bayang-bayang kejadian semalam masih terngiang di benaknya. Suara-suara desahan saat dia memasuki ruangan apartemen Randi seperti terus menggema di telinganya. "Rum cepetan, Randi udah nungguin di luar tuh," ucap Sofia saat membuka pintu kamar Arumi. Arumi tidak menjawab, tidak juga menoleh. Dia hanya menatap kakak tirinya itu dari pantulan cermin. Mati-matian semalaman dia mengabaikan pesan dan panggilan telepon dari Randi, tapi sekarang pria itu malah datang ke rumahnya tanpa rasa dosa. Sungguh tidak tahu malu. "Rum." Randi bergegas bangun dan menghampiri Arumi saat melihat gadis itu keluar melewati pintu. "Sayang, aku bisa menjelaskan semuanya, Delia yang tiba-tiba datang dan merayuku semalam, sungguh aku tidak bermaksud untuk." "Lalu kamu tergoda?" potong Arumi masih dengan wajah datarnya. Randi mengangguk pelan, wajahnya penuh dengan penyesalan. "Maafkan aku sayang, aku hilaf. Tapi aku mohon, jangan batalkan pernikahan kita besok, aku sangat mencintaimu." Arumi kembali diam, menjawab tidak mau juga rasanya percuma. Ayahnya sudah memutuskan jika pernikahan besok harus tetap terjadi. Jika bukan karena ayahnya, mungkin Arumi sudah memilih untuk pergi dari rumah sejak semalam. Arumi hanya tidak ingin ayahnya sampai dipermalukan oleh keluarga Prayoga. Ayahnya adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki setelah ibunya meninggal. Meskipun dia sering mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, tapi Arumi sangat menyayangi ayahnya. "Rum, kamu mau kemana? Kita akan menikah besok, kenapa kamu masih kerja? Sebaiknya kamu keluar dari perusahaan kecil itu sayang. Setelah besok menjadi istriku, kamu adalah tanggung jawabku. Aku tidak akan mengizinkan kamu untuk kerja-kerja lagi." Arumi menatap Randi dengan sorot mata tajam, "Kamu masih punya malu gak sih? Aku diam bukan berarti aku terima melihat pengkhianatan kamu semalam dengan Delia. Jikapun aku setuju untuk melanjutkan pernikahan besok, itu aku lakukan hanya demi ayahku. Bukan karena aku masih mencintai kamu. Sudah jijik aku sama kamu." Tak ingin melihat wajah Randi lebih lama lagi, Arumi memilih pergi dengan menyetop taksi. Randi mencoba mencegah dan mengusulkan untuk mengantar, namun Arumi abaikan.
Keberadaan mama tiri dan kakak tirinya di rumah membuatnya tidak nyaman untuk mengobrol lama-lama di sana. Arumi tahu sejak tadi Sofia terus menguping di balik jendela. Setelah cukup jauh meninggalkan rumah, sebuah mobil berwarna hitam menyalip dan berhenti di depan taksi yang sedang Arumi naiki, membuat tubuh Arumi terdorong ke depan dan kepalanya hampir saja membentur punggung jok. "Ada apa, Pak?" "Kurang tahu, Non. Itu mobil di depan tiba-tiba saja berhenti," jawab si supir taksi. Arumi menatap mobil di depannya dari dalam taksi. Seorang pria berjas hitam keluar dari dalam mobil itu dan menghampiri taksi yang Arumi naiki. Pria itu mengetuk kaca belakang mobil. Ingatan Arumi masih sangat jelas, itu adalah wajah pria yang semalam datang bersama dengan pria yang menolongnya. Tapi untuk apa pria itu menghampirinya? Bukankah semalam dia tidak melakukan kejahatan apapun? Kenapa dia merasa seperti diteror sekarang hanya karena percobaan bunuh diri di jembatan? "Maaf Nona, bisa ikut dengan saya?" "Tuan, saya ingin bicara dengan Nona," ucap asisten Roy saat Arumi sudah turun dari dalam taksi. "Aku tidak ada urusan dengan kalian, sebaiknya kalian jangan menggangguku." Arumi ingin kembali masuk ke dalam taksi, namun asisten Roy menahan lengannya. Maaf, Nona," ucap asisten Roy melepaskan tangannya dari lengan Arumi. "Tuan, saya hanya ingin bicara sebentar, jadi tolong Nona temui saja dulu," ujar asisten Roy memohon. Arumi menghela nafas panjang, "Mau bicara apa? Semalam dia sudah menolongku dari percobaan bunuh diri, lalu dia ingin aku berterima kasih, begitu. Mari Nona, kita temui saja dulu tuan saya, nanti Nona akan tahu jawabannya." Asisten Roy mengeluarkan selembar uang berwarna merah untuk membayar taksi yang ditumpangi oleh Arumi. Setelah itu dia mempersilahkan Arumi menuju ke arah mobilnya yang terparkir di depan taksi. Asisten Roy membukakan pintu mobil belakang untuk Arumi. Di dalam mobil Bara sudah duduk menunggu. "Masuklah," perintah Bara. Arumi menatap Bara sebentar, kemudian dia masuk dan duduk di samping Bara. "Aku yang mau bunuh diri, tapi kenapa malah kamu yang menggentayangi aku? Kalau kamu hanya ingin mendengar aku bilang terima kasih, maka aku ucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah menggagalkan rencana bunuh diriku semalam," ucap Arumi kemudian mengarahkan pandangannya kembali lurus ke depan. "Aku di sini bukan untuk terima kasihmu itu, tapi untuk sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih penting." Bara menoleh ke arah Arumi, gadis itu pun kembali menoleh ke arahnya. "Aku tahu kamu baru dikhianati oleh calon suamimu, bukan?" Kening Arumi mengernyit, dari mana pria di sampingnya ini tahu tentang pengkhianatan Randi? Mungkinkah pria ini seorang peramal yang berkedok sebagai pengusaha? "Maksudmu?" tanya Arumi. "Menjadi wanitaku selama 6 bulan, maka aku akan membantumu untuk balas dendam." Arumi tidak menjawab dan menatap Bara dengan lekat. Apa telinganya barusan bermasalah? Tapi dia bisa melihat keseriusan dan kesungguhan di wajah dan mata pria di sampingnya ini. "Aku tidak mengerti apa maksudmu," ucap Arumi sambil terus menatap Bara. "Kamu sudah tidak menginginkan pernikahan besok terjadi, bukan?" tanya Bara. Arumi hanya diam. "Mari kita buat ikatan di atas kertas. Tetaplah menikah besok, dan aku yang akan menggantikan calon mempelai prianya." Arumi nampak terkejut, kedua matanya membulat sempurna. Apa? Bab 4. Asisten Roy masuk ke dalam ruangan direktur utama dengan membawa selembar kertas yang sudah dimasukkan ke dalam map.
Sebelumnya Bara sudah menceritakan semuanya pada Arumi tentang perjodohan yang dilakukan oleh kakeknya serta kesehatan kakeknya yang mulai memburuk hingga Bara tidak mungkin bisa menolak perjodohan itu. Terlebih Bara juga mendapatkan ancaman dari Tante Shirley. Bara menerima map itu dari tangan asisten Roy, dia menatap Arumi yang tengah duduk di hadapannya. Ini surat perjanjian kita, bacalah dengan teliti. Arumi menerima map itu dari tangan Bara dan membuka isinya. Perjanjian kontrak 6 bulan. 1. Kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan dalam kontrak ini. 2. Tidak ada kontak fisik kecuali jika dalam keadaan mendesak atau darurat. 3. Tidak mencampuri privasi masing-masing. 4. Selama kontrak berlangsung, kedua belah pihak tidak boleh dekat atau menjalin hubungan dengan siapapun dulu. Tertanda, Bara dan Arumi. Aku keberatan dengan yang nomor 4, ucap Arumi seraya menutup map itu kembali dan meletakkannya di atas meja. Kenapa? Apa ada yang salah dengan isi perjanjiannya? Bara mengambil map itu dan membaca isinya. Tidak boleh dekat dan menjalin hubungan dengan siapapun tapi kamu memiliki pacar. Bagaimana jika pacarmu itu datang dan melabrakku? Oh, tentang itu. Kamu tenang saja, aku akan bicara dengannya dan akan aku pastikan dia tidak akan mengganggumu. Bara menerima pulpen dari asisten Roy dan mulai menandatangani surat perjanjian itu. Setelah selesai dia memberikannya pada Arumi. Arumi menghela nafasnya sebentar sebelum dia akhirnya juga menyetujui dan ikut menandatangani. Mungkin ini adalah pilihan yang terbaik, setidaknya dia tidak perlu membatalkan acara pernikahan besok dan keluarganya tidak perlu merasa malu. Lalu, apa yang harus aku lakukan besok? Tanya Arumi. Kamu tidak perlu melakukan apapun, lakukan saja seperti yang sudah direncanakan sebelumnya oleh keluarga kalian. Selebihnya biar aku yang bertindak, jawab Bara. Arumi ngangguk mengerti, baiklah, kalau begitu aku harus pergi bekerja sekarang, aku sudah sangat terlambat. Tunggu, cegah Bara. Arumi sampai tidak jadi bangun dari duduknya, aku lupa belum memberitahu sesuatu padamu. Asistenku sudah mengurus pengunduran dirimu dari tempat kerjamu. Apa? Arumi menatap Bara dan asisten Roy secara bergantian. Kamu memutuskan sesuatu tanpa memberitahuku lebih dulu, protes Arumi dengan wajah kesal. Setelah menikah kamu akan ikut dan tinggal denganku, jadi kamu tidak perlu memikirkan pekerjaan lagi. Lagi pula apa kamu masih mau berada satu gedung dengan teman yang sudah mengkhianatimu itu? Arumi hanya diam, apa yang dikatakan oleh Bara adalah benar, sebenarnya dia belum sanggup untuk melihat apalagi sampai berbicara dengan Delia. Arumi masih sangat marah sekaligus kecewa pada Delia. Meskipun sebenarnya dalam hatinya terus bertanya-tanya, sejak kapan Delia dan Randi memiliki hubungan? Apa selama ini dia memang sudah dikhianati oleh dua orang itu? Dan kamu tidak perlu khawatir, setelah nanti kontrak ini selesai, aku akan memberimu uang 1 miliar dan sebuah rumah untuk kamu tinggali. Asistenku juga akan membantu mencarikan pekerjaan untukmu, ucap Bara. Yang terpenting bagiku sekarang, kesehatan kakekku kembali pulih dan aku terlepas dari perjodohan itu. Masalahmu dengan calon suamimu dan keluarganya biar menjadi urusanku. Kamu hanya tinggal melihatnya saja besok, apa yang akan aku lakukan pada mereka, orang-orang yang sudah mengkhianatimu. Lanjutnya. Sebelum berangkat ke kantor tadi, Tante Shirley memang sudah memberitahu jika kondisi kakek semakin memburuk.
Dokter Gunawan yang merupakan dokter keluarga Alvarendra sudah menyarankan untuk dirawat inap di rumah sakit saja, namun kakek Abian begitu keras kepala dan meminta untuk dirawat di rumah saja dengan meminta dokter Gunawan untuk terus mengontrol kondisinya. Bara beranjak bangun dari duduknya, asisten Roy yang seperti sudah tahu akan diberi tugas langsung berdiri mendekat. "Sekarang kamu pulanglah. Asistenku akan mengantarmu pulang." Arumi ikut bangun dan menganggukkan kepala. "Baiklah," jawabnya singkat. "Mari Nona, silahkan." Asisten Roy mempersilahkan Arumi untuk berjalan lebih dulu. Setelah Arumi dan asisten Roy keluar dari ruangan, Bara mengeluarkan ponselnya dari balik jasnya dan menghubungi seseorang. "Monica, untuk sementara kita break dulu ya." "Tapi kenapa sayang? Apa ini karena kakek kamu?" Terdengar suara Monica langsung menyahut dari seberang sana. "Kesehatan kakek semakin memburuk. Aku rasa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan lagi tentang hubungan kita pada kakek. Aku tidak mau kakek sampai kenapa-kenapa," ucap Bara sambil memijat-mijat pelipisnya. "Kakek kamu itu memang benar-benar ya, sudah tua tapi banyak maunya. Orang mau serius malah dihalang-halangi." Monica memutuskan sambungan teleponnya. Tut, tut, tut. Bara menurunkan ponselnya dari telinganya dan menghela nafas panjang. Bara tidak menyalahkan jika Monica sampai kesal gara-gara kakeknya. Jika bukan karena memikirkan kesehatan kakeknya, mungkin Bara sudah memilih untuk menikahi Monica diam-diam. Setelah itu baru mereka menemui kakek dan tantenya untuk meminta restu. Namun kenyataannya itu tidak mungkin terjadi. Kakeknya sangat tidak menyukai Monica, yang ada nanti kakeknya langsung terkena serangan jantung. Arumi merasakan jantungnya berdebar-debar. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Hari ini dia akan menjadi seorang pengantin sekaligus seorang istri, mengikat janji suci pernikahan dengan orang yang sangat dia cintai. Namun sayangnya semua itu hanyalah tinggal mimpi. Cinta yang dia banggakan itu telah dinodai dengan sebuah kata pengkhianatan. Meskipun hatinya masih terasa sangat sakit, sebisa mungkin Arumi menahan air matanya supaya tidak terjatuh di hari ini. Dengan memakai gaun pengantin putih, Arumi menatap dirinya di cermin cukup lama. Sekali lagi dia meneguhkan hatinya akan pilihannya ini, hingga suara pintu terbuka membuatnya menoleh. "Sudah waktunya. Ayo Rum, semua sudah menunggu," ucap Sofia sambil berjalan mendekat. Di belakangnya ada Sinta yang juga ikut masuk. "Ingat ya, jangan buat malu dan jangan bicara yang tidak-tidak. Masih untung Randi mau menikahi kamu, jadi kamu lupakan saja kejadian kalau Randi sudah berselingkuh," ujar Sinta yang tidak digubris sama sekali oleh Arumi. Delia datang dan ikut masuk. Sejak awal dia memang ditunjuk sebagai bridesmaid. Setelah kehadiran Delia di sana, Sinta keluar dan memilih untuk menunggu di bangunan utama di mana pernikahan akan diselenggarakan. "Rum, aku minta maaf, aku ingin keluar sekarang," potong Arumi cepat, "semua orang sudah menungguku." Delia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan tentang kejadian kemarin. Akhirnya dia mengangguk setuju. Delia dan Sofia berjalan menuntun Arumi dengan hati-hati menuju ke bangunan utama di gedung itu. Para tamu undangan sudah hadir dan memenuhi setiap sudut ruangan. Di depan sana, Randi sudah menunggu sambil duduk di kursi depan penghulu. Di samping penghulu ada ayah Arumi. Dengan setelah jas hitamnya, Randi terlihat begitu gagah dan tampan. Bahkan senyuman tak pudar dari wajah tampannya. Sayangnya ketampanannya itu sudah tidak membuat Arumi kagum sama sekali.
Arumi lebih memilih untuk mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Kamu cantik sekali sayang," bisik Randi saat Arumi sudah duduk di sampingnya. Sedikitpun Arumi tak merasa tersanjung karena sudah dipuji cantik. Jika dulu dia sangat menyukai pujian itu, sekarang tidak lagi. Pertama, penghulu memberikan arahan tentang prosesi akad nikah. Setelah dirasa cukup jelas dan semua sudah siap, akad nikah pun siap dimulai. Randi menjabat tangan ayah Arumi. Bukan hanya Randi, semua yang hadir di sana pun dibuat ikut tegang menyaksikan proses akad nikah yang akan segera dimulai itu. "Saya nikahkan engkau, Randi Prayoga bin Reza Prayoga dengan putriku Arumi Syakila Maheswari binti Samuel dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 300 juta rupiah dibayar tunai." Suara Samuel terdengar tegas dan jelas. Randi menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Saya terima." "Tunggu." Semua orang yang ada di ruangan itu terkejut dan menoleh ke arah sumber suara yang terdengar tegas dan keras. Nampak di sana Bara sudah berdiri di ambang pintu dengan asisten Roy berdiri di belakangnya. "Wanita itu, dia adalah calon istriku," tunjuk Bara pada Arumi. Bab 5. Di dalam ruangan yang tertutup rapat dan masih di gedung yang sama, saat ini dua keluarga besar tengah berkumpul untuk membicarakan hal yang sangat serius. Kedatangan Bara yang mengakui Arumi sebagai calon istri tentu saja langsung menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Tak ingin terjadi keributan di depan tamu-tamu pentingnya, Tuan Reza memilih untuk membicarakan hal ini secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum acara akad nikah dilanjutkan. Selain dua keluarga mempelai, tentunya ada juga Bara yang memang akan menjadi objek utama untuk dibahas. Tak lupa di belakangnya berdiri asisten Roy yang selalu siap mendampingi. "Jadi bagaimana Arumi, siapa lelaki ini?" "Lelaki yang sudah mengaku-ngakui kamu sebagai calon istrinya?" tanya Tuan Reza baik-baik. Tak ingin dia langsung emosi apalagi sampai menuduh yang tidak-tidak tanpa mendengar penjelasan dari calon menantunya terlebih dahulu. Randi yang merasa keberatan dengan pertanyaan sang papa langsung memprotes. "Untuk apa papa bertanya pada Arumi seperti itu? Arumi tidak mungkin Mi. Aku mencintainya," potong Arumi. Kali ini dia berani mengangkat wajahnya dan memberanikan diri untuk menatap Randi yang duduk diapit oleh kedua orang tuanya. Dua kata itu sukses membuat semua orang yang ada di sana merasa terkejut, terkecuali Bara dan asisten Roy. Sementara ayah Arumi, Samuel, masih memilih untuk diam dulu dan ingin melihat sampai sejauh mana putrinya ini akan melancarkan kebohongannya. Samuel sangat paham seperti apa putrinya ini. Arumi bukan tipe gadis yang akan menjalin hubungan dengan dua pria sekaligus. Terlebih yang Samuel tahu, Arumi memang sangat mencintai Randi. Randi menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya. Tidak mungkin gadis yang sudah dia pacari selama 2 tahun ini tiba-tiba mengaku mencintai orang lain. Randi sangat yakin jika hanya ada dia di hati Arumi. "Sayang, kamu bohongkan. Kamu bicara seperti ini karena kamu masih marah padaku, iya kan?" "Aku tidak marah, aku memang mencintainya." Arumi menoleh ke arah Bara yang duduk di satu sofa yang berbeda. "Mas." Suara lembut nan merdu itu hampir saja membuat Bara terbuai akan panggilan "Mas" yang Arumi tujukan padanya. Ternyata tidak salah asistennya merekomendasikan Arumi. Gadis ini memang sangat pandai untuk diajak berakting. Tidak sia-sia dia mengeluarkan uang banyak untuk bekerja sama dengannya. Samuel yang duduk di samping Arumi segera bangun dari duduknya. Sudah tidak bisa lagi dia hanya diam dan mendengarkan saja.
Cukup Arumi. Kamu jangan membuat malu ayah. Arumi mendongak demi bisa melihat wajah ayahnya. Rumi tidak berbohong ya, Rumi memang mencintainya dan Rumi hanya ingin menikah dengannya. Halah, ini pasti cuma akal-akalan kamu supaya pernikahan ini dibatalkan bukan? Ucap Sinta mengejek. Ketegangan terus terjadi di dalam ruangan tersebut. Hanya asisten Roy dan mama dari Randi yaitu Nyonya Herlina yang masih menutup mulut mereka rapat-rapat. Kendati demikian sebenarnya mulut Nyonya Herlina sudah sangat gatal dan ingin ikut berbicara, hanya saja dia masih bisa menahannya. Sementara Bara dan Arumi terus mencoba meyakinkan ayah Arumi akan cinta bohongan mereka, Randi terus membantah dan menyangkalnya, karena dia yakin ini hanya sebatas rasa marah Arumi saja padanya yang sudah mengkhianatinya dengan tidur dan melakukan hubungan badan dengan Delia. Rum, sayang, aku minta maaf sayang, aku hilaf. Sungguh, aku tidak bermaksud untuk mengkhianati kamu dengan tidur dengan Delia, aku hanya mencintai kamu Rum, tolong jangan seperti ini. Suara Randi terdengar begitu lembut dan memohon, mata beningnya pun mulai nampak berair. Namun, kejujurannya ini malah membuat kedua orang tuanya yang memang tidak tahu menahu merasa sangat kaget. Tuan Reza sampai berdiri dan menatap Randi dengan tatapan mengintimidasi. Apa maksud kamu Randi? Tidur dengan Delia? Kamu sudah melakukan perbuatan zina. Suara Tuan Reza terdengar meninggi, namun dia masih bisa mengontrol amarahnya demi bisa mendengar kejujuran dulu dari sang putra. Maaf Pak, aku dan Delia, malam itu kami. Belum selesai dengan ucapannya, Tuan Reza sudah lebih dulu memberikan tamparan keras di wajah putranya. Mendengar kata, maaf, saja Tuan Reza sudah bisa menebak akan kebenarannya. Memalukan. Kamu sudah akan menikah tapi kamu malah tidur dengan wanita lain. Kamu mau membuat keluarga kita malu, hah? Tidak selesai di sana, kemarahan Tuan Reza semakin bertambah ketika tiba-tiba ponselnya berbunyi, dan menampilkan sebuah pesan masuk. Tuan Reza membuka pesan itu dan melihat sebuah video di mana malam itu Randi dan Delia tengah berciuman panas ketika keluar dari dalam lift. Keduanya terus berciuman dan berpagutan hingga langkah kaki menuntun mereka sampai masuk ke dalam ruangan apartemen yang ditempati oleh Randi. Memalukan. Nyonya Herlina yang merasa penasaran pun segera bangun dan merebut ponsel suaminya. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan, matanya juga hampir dibuat keluar dari tempatnya saat melihat video ciuman panas putranya dengan seorang wanita yang dia kenal sebagai sahabat dari Arumi, calon menantunya. Seseorang mengetuk pintu dari luar, Tuan Reza mempersilahkannya untuk masuk. Nampak seorang pria berjas yang merupakan orang kepercayaan Tuan Reza ingin memberikan sebuah kabar penting. Ada apa? Tanya Tuan Reza. Maaf Tuan, di luar sangat gaduh sekali, beberapa tamu undangan menerima kiriman video Tuan muda yang sedang berciuman dengan seorang wanita, jawab sang asisten. Apa? Kemarahan Tuan Reza semakin memuncak, dia kembali mengarahkan pandangannya pada Randi yang masih diam terduduk dengan wajah penuh penyesalan. Nafas Tuan Reza semakin bergerumuh, kamu benar-benar sudah membuat malu keluarga. Sekarang terserah pada Arumi, kalau dia sudah tidak mau menerima pernikahan ini, Papa tidak akan menghalanginya lagi. Sinta yang mendengar ucapan Tuan Reza jelas merasa tidak setuju, langkahnya untuk menjadi orang kaya tinggal selangkah lagi. Jelas dia tidak mau jika pernikahan ini sampai dibatalkan. Tuan Reza, ini bisa dibicarakan baik-baik dulu, Arumi sangat mencintai Randi, jadi dia tidak mungkin mau untuk membatalkan pernikahan ini,
iya kan sayang? Sinta memegangi lengan Arumi dan menekannya cukup kuat. Tak lupa dia memberikan tatapan tajamnya agar putri sambungnya itu tidak sampai salah menjawab. Saya yang akan menikahi Arumi, ucap Bara. Sinta langsung menoleh ke arahnya. Punya apa kamu berani menikahi anak saya? Emang kamu punya uang untuk menyewa gedung sebesar ini? Hah? Tanya Sinta. Dia tidak akan tertipu dengan penampilan lelaki di hadapannya ini. Bisa saja jas yang dipakainya sekarang adalah hasil menyewa. Asisten Roy berjalan sedikit menjauh dan menelpon seseorang. Selang 5 menit 2 orang berjas masuk ke dalam ruangan tersebut dengan membawa tas di tangan mereka masing-masing. Mereka menaruh tas itu di atas meja dan membuka isinya. Kedua mata Sinta langsung menghijau melihat uang dalam jumlah yang sangat banyak di depan matanya. 1 miliar cukup bukan sebagai mahar untuk pernikahan. Sementara di dalam sedang terjadi ketegangan, di luar tengah terjadi kegaduhan. Para tamu undangan saling berebut demi ingin melihat video calon mempelai pria yang sedang berkiuman panas dengan wanita lain, karena memang hanya beberapa orang saja yang menerima kiriman video tersebut. Bukankah wanita itu yang ada di video ini? Tunjuk seorang wanita pada Delia yang berdiri di depan sana. Iya benar, dasar tidak tahu malu, calon suami sahabat sendiri diembat. Sahut yang lain. Awas hati-hati, nanti pasangan kalian juga diembat sama dia, dasar wanita jalang P3 lacur. Hinaan demi hinaan terus ditujukan pada Delia. Delia yang merasa sedang menjadi topik utama, pembahasan ratusan orang di sana pun merasa sangat malu dan tidak bisa menahan air matanya lagi. Delia sendiri sudah melihat video dirinya itu di handphone salah seorang tamu di sana tadi. Merasa tidak kuat lama-lama ada di sana, akhirnya Delia memutuskan untuk pergi meninggalkan gedung dengan wajah berderai air mata. Sungguh, dia sangat malu sekali dipermalukan di depan banyak orang seperti ini. Delia yakin, apa yang terjadi ini pasti adalah ulah Arumi yang ingin membalas dendam padanya. Tega sekali kamu Rum, tega sekali kamu mempermalukan aku seperti ini.